Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Di akhir tahun 2021 ini, Hot Room akan mereview gaya kepemimpinan negeri ini. Ada pimpinan kita yang kecebur masuk got. Ada yang mejeng berfoto di bak sampah. Ada yang nanam padi hujan-hujanan. Ada yang makan di pinggir jalan diposting. Dan sekarang ada yang fotonya di mana-mana di ATM. Apakah ini karena cinta sama rakyat atau murni hanya karena pencitraan? Inilah Hot Room, pencitraan versus realita kerja. Pencitraan. Ini nih gaya baru yang dipakai para elit politik itu untuk memikat dan menarik perhatian masyarakat. Foto di baliho, goes dan belusukan ke daerah kumuh. Menanam padi saat hujan. Muncul di berbagai mesin ATM. Hingga berfoto di lokasi bencana. Semua ini dilakukan demi meraih simpati rakyat. Norak. Mr. Ius jadi bertanya-tanya. Ada apa ya di balik pencitraan semua ini? Apa kalian sengaja show off kalau kalian kerja? Kalau kalian itu aktif, kreatif, dan responsif? Begitu? Atau jangan-jangan ada maksud terselubung di balik itu semua? Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu pemimpin negeri ini, kami semua tidak keberatan dengan tingkah pola kalian yang mejeng sana sini. Asal tugas dan tanggung jawab kalian semua bisa terlaksana dengan baik. Jangan kalian asik sendiri dan melupakan kami semua dalam berjibaku melawan pandemi. Ingat, kami semua mendukung kalian yang bekerja nyata dan bukan sekedar tebar pesona. Untuk membahas topik ini, sudah hadir di ruangan ini para tokoh kita yang kita hormati. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Hendri Satrio, pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak. Malam Pak, apa kabar? Yang kedua yang sangat Bapak kita yang berbobot, Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Yang ketiga Bapak Ipang, maunya dipanggil Pak Ipang ya, yaitu Direktur Foxpol Center. Malam Bang Hotman. Yang terakhir Bapak kita yang sangat antik tapi berbobot, Bapak Sujiwo Tejo, budayawan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu video. Apakah ini pencitraan atau memang kegiatan sebenarnya? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini.
kalau memang gaya seperti ini agar cocok jadi pemimpin di Indonesia, Ya. berarti nggak ada tempat lagi gaya seperti Hotman Paris ya. Benar-benar nggak bisa lagi nih ya. Ya. Benar. Apakah memang, saya mau tanya kepada Pak Hendri Satrio, ini memang adalah atas saran dari konsultan politiknya atau memang apa ini yang terjadi nih? Ini memang tuntutan politikus atau memang apa adanya cinta rakyat atau apa? Jadi gini, Bang Hotman, kalau apakah itu diarahkan atau tidak, Ya. itu nanti konsultan politiknya aja yang jawab. Ya, Tapi mereka ada tujuannya. Jadi memang Bang Hotman, sebelum ini survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga survei Kedai Ya. Kopi maupun teman-teman lembaga survei lainnya memang menempatkan merakyat itu jadi kriteria capres yang paling diinginkan. seperti Pak Jokowi. Betul, seperti Pak Jokowi. Sehingga mereka langsung mengikuti gaya-gaya drama, gaya sinetron. Ya, Padahal Bang Hotman, baru saja saya luncurkan hari Minggu kemarin hasil survei terbaru Kedai Kopi, ternyata ada pergeseran kriteria ya, dari merakyat menjadi cerdas dan visioner. ya. Jadi hati-hati kalau kemudian para pemimpin-pemimpin kita ini terlalu terjebak dengan drama-drama sinetron itu. Ya. Nah buat kita masyarakat Indonesia sebetulnya kan mudah menentukan pemimpin yang baik untuk kita pilih nantinya siapa. Para kepala daerah misalnya, lihat saja. Anda yang berada di Jawa Tengah, lihat apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini. Kalau Anda pilih gubernur Anda sebagai presiden nantinya, ya Indonesia akan seperti Jawa Tengah. Jawa Barat akan seperti Indonesia akan seperti Jawa Barat. Emang kenapa Jawa Tengah? Ya seperti yang ada saat ini gitu Ya, kan. itu apa itu? Nah saya kan bukan orang Jawa Tengah, Ya. tapi kalau ada pembangunan silakan disyukuri, kalau belum ada ya silakan diminta sesuai dengan janjinya. Nah tapi buat Anda termasuk kita Bang Hotman Ya. yang berada di Jakarta, bertanya Indonesia akan seperti apa? Ya lihat aja Jakarta. Jadi menurut Bapak, sekarang ini mana yang perlu gaya merakyat atau kalau misalnya tiba-tiba ada seorang tokoh, dia pengusaha sukses, Ya. kaya raya, Ya. ahli pasar modal, dia mau jadi capres, itu tetap nggak tepat. Dia naik Lamborghini, pakai berlian, tapi memang dia pintar, idenya bagus, bisa menciptakan lapangan kerja. Nah. Tetap itu nggak bisa. Ini menarik. Ya. Saya pindah sedikit dari hasil penelitian disertasi saya. Pengalaman bisnis seperti itu Ya. adalah satu-satunya variabel yang bisa langsung loncat memiliki karir politik bagus karena dia punya uang. Contohnya Pak Erik misalnya. Pak Erik, Pak Sandi, Bang Hotman gitu ya. Kalau saya kan dosen Bang, masih Ya. jauh dibandingkan Abang. Tapi kalau kita lihat hasil kriteria capres terakhir yang diminati harus cerdas. Nah ini sekarang tinggal berlomba-lomba nih mereka. Kalaupun harus pencitraan yang cerdas. Kalau saat ini hanya baru muncul di ATM, mungkin nanti sama Sebentar, orangnya. sebentar, Nah, sebentar. gimana? Kalau seperti yang sana itu Pak Tejo, Ya. cocok nggak jadi pimpinan? Cocok Bang. Kenapa? Dia bisa apa coba? Pimpinan Asosiasi Budayawan Indonesia. Pak Tejo gimana? Coba saya mau tanya Pak Tejo. Calon yang cocok jadi pimpinan adalah seperti saya. Tuh lihat tuh, sepatunya aja 80 juta. Atau seperti Bapak. Jasnya, Atau ya. merakyat tadi, pura-pura makan di pinggir jalan, pegang tanah-tanah. Coba, tadi Ibu Menteri Sosial pegang tanah-tanah bencana. Terus apa gunanya pegang tanah? Memang itu apa gunanya untuk rakyat pegang tanah bencana? Coba. Jadi Sudahlah, Bapak, kita ya. Presiden Bu Risma tadi pegang tanah gitu untuk memberi waktu kepada alat-alat berat untuk istirahat. Skop. Selama ini kita terlalu ayo Mbak Puan ngasih contoh bahwa nanam padi itu kan mundur. Ya. Jadi supaya jadi pejabat juga bisa mundur gitu loh. Tapi jalannya aja tadi susah di sawah. Ya nggak apa-apa itu belajar kan, belajar nanam padi. Nggak apa-apa, jadi Pak Ganjar ngasih contoh bahwa makan mie instan itu sekali-sekali saja. Oh, gitu loh, begitu. jangan tiap hari. Nah makanya masih ada tempat untuk Bang Hotman. Jadi yang mana cocok sekarang ini kalau tadi beliau mengatakan sudah terjadi pergeseran dari cinta rakyat merakyat udah mulai berubah ke cerdas. Berarti visioner. saya setuju Ya. Mas Hendri. Jadi yang ditangkap dari Pak Jokowi itu jangan merakyatnya. Tapi Ya. cerdasnya, karena itu dari Kedai Kopi survei begitu. Sama halnya waktu seperti Arswendo Atmowiloto, Ya. kemana-mana pakai sandal jepit. Kalau niru sandal jepitnya salah, tapi produktifnya dia bikin banyak novel. Nah Pak Jokowi tiru cerdasnya.
Aku setuju. Jangan ditiru rakyatnya. Minimal harus secerdas Pak Jokowi. Iya. Gitu. Nah sekarang Pak Hotman, Ya. Mas Hotman, diskusinya adalah pemimpin yang merakyat atau pemimpin rakyat. Karena merakyat dan rakyat itu beda, Pak. Jadi yang mana Bapak pilih? Saya nggak tahu, terserah. Lagu Romai Rama itu lagu rakyat apa lagu merakyat? Ayo kita diskusikan. Oke, Yuk. kita akan bahas lagi sesudah rehat berikut ini.